에이샤. 죽여줘. 탔나? 손님! 더 세게 절하라고 이등신. 근데 팬은 그런데도 보고 싶어서 왔지. Kemudian Gang Tae pun membawa Moon-young keluar dan menanyakan alasannya datang ke sana. Tetapi entah mengapa Moon-young tak menceritakan jika dirinya merupakan gadis yang dicintai Gang Tae di masa lalu. Gang Tae yang mengetahui sifat Moon-young yang tak akan pergi sebelum mendapatkan keinginannya, kemudian bertanya apakah sebenarnya yang ia inginkan. Mendapatkan pertanyaan seperti itu, tanpa ragu Moon-young pun berkata jika dirinya ingin memiliki sepenuhnya Gang Tae. Karena dirinya tak pernah sekalipun kehilangan apapun yang menjadi incarannya. Mendengar hal itu, tampak Gang Tae pun hanya bisa terdiam. Tetapi pembicaraan mereka terhenti ketika seorang perawat datang dan meminta Moon-young datang ke ruangan direktur rumah sakit untuk membicarakan sesuatu mengenai ayahnya yang ternyata dirawat di sana. Ternyata kedatangan Moon-young sudah dinantikan oleh si direktur rumah sakit karena merasa jika kedatangan Moon-young untuk menjenguk ayahnya. Tetapi Moon-young sendiri terlihat tak peduli dengan apa yang terjadi kepada ayahnya. Bahkan Moon-young menganggap jika ayahnya sudah meninggal. Untuk itu Moon-young pun mengabaikan semua saran dari si direktur rumah sakit karena tujuannya datang ke sana hanya untuk mendapatkan Gang Tae saja. Setelah itu Moon-young kembali mendatangi Gang Tae yang kali ini sedang ganti baju di ruangan khusus pria. Hal itu membuat Gang Tae merasa risih karena Moon-young seolah tak peduli dengan apapun yang penting ia bisa dekat dengan dirinya. Moon-young sendiri begitu terpukau melihat badan Gang Tae yang begitu kekar dan kembali dengan agresifnya ia pun menggoda Gang Tae. Namun Gang Tae yang tak mau orang lain salah paham kemudian berusaha mengusir Moon-young dari sana. Tetapi tindakan itu malah dilihat oleh juri yang terlihat cemburu karena Moon-young telah mengenal Gang Tae, pria yang ia sukai. 뭐야? 왜? 가라고 얼른. Untuk itu, juri pun menanyakan hubungan antara Moon-young dan juga Gang Tae. Di mana dengan sangat percaya diri, Moon-young pun berkata jika Gang Tae merupakan pria yang dulu selalu menemaninya hingga takdir pun mempertemukan mereka kembali. Mendengar hal itu, juri pun hanya bisa terdiam karena merasa jika Moon-young selangkah di depannya untuk mendapatkan Gang Tae. Ketika Gang Tae pulang, ternyata di parkiran Moon-young masih setia menunggunya, membuat Gang Tae heran harus berbuat apa agar Moon-young bisa pergi dan tak lagi mengejarnya. Tetapi sifat jual mahal yang ditujukan Gang Tae malah semakin membuat Moon-young lebih penasaran karena dirinya tak pernah memiliki pengalaman seperti itu sebelumnya. Sebelum pergi, Moon-young berkata jika dirinya bertaruh, siapakah yang menyerah terlebih dahulu? Apakah dirinya yang akan menyerah mendapatkan Gang Tae atau justru Gang Tae yang akan menyerahkan dirinya? Setelah itu Moon-young pun kembali ke rumahnya dahulu yang berada di tengah hutan. Walaupun rumah itu banyak sekali dengan kenangan buruk untuk Moon-young, namun dirinya seolah tak takut menghadapi apapun demi bisa dekat dengan Gang Tae. Sementara Gang Tae bersama kakaknya kini tinggal di rumah juri yang saat itu terlihat sangat disambut dengan hangat oleh ibunya. Di sisi lain, apa yang ditakutkan oleh Moon-young mengenai masa lalu kelamnya kembali dialami setelah tinggal di rumah itu.
di mana dirinya bermimpi mengenai kenangan buruk yang dulu ia alami. Tetapi ketika Munyong teringat dengan Gang Tae, seolah kenangan buruk itu pun langsung lenyap. Hal itu membuatnya kembali bersemangat untuk bisa mendapatkan Gang Tae secepatnya. Ketika manajernya menelepon untuk menyelesaikan masalah, Munyong pun kemudian memiliki ide untuk menjadikan ayahnya yang sedang dirawat sebagai pengalihan, di mana Munyong menyuruh manajernya untuk memberitahukan kepada para media jika dirinya akan berhenti sejenak untuk mengurus ayahnya. Padahal hal itu dilakukan Munyong hanya untuk memiliki alasan agar ia bisa dekat dengan Gang Tae. Dan kini Munyong bekerja di rumah sakit untuk mengajarkan para pasien belajar ilmu sastra, seperti permintaan si direktur, karena hal itu adalah bagian terapi penyembuhan pasien. Walaupun jika menerima pekerjaan itu, Munyong harus membawa ayahnya jalan-jalan selama 30 menit. Tetapi Munyong tetap bersedia melakukannya, walaupun dirinya sangat membenci ayahnya agar ia bisa selalu dekat dengan Gang Tae. Setelah pekerjaan mengajar pasien, Munyong pun selalu menempel kepada Gang Tae, apalagi Munyong tak segan-segan membicarakan hal sensitif di depan umum. Gang Tae yang merasa muak dengan tingkahnya pun langsung memperingatkannya untuk berhenti melakukan hal seperti itu sebelum dirinya bertindak kasar. Tetapi bukannya takut dengan ancaman Gang Tae, Munyong malah semakin menjadi-jadi dan berkata jika dirinya tak akan berhenti sampai kapanpun, walaupun Gang Tae berbuat kasar. 눈의 욕망이 다글다글한 게. 나랑 한번 잘래? Setelah itu, untuk pertama kalinya, Munyong bertemu dengan ayahnya setelah sekian lama, di mana ayahnya begitu ketakutan ketika melihat Munyong karena kenangan buruk yang ia lakukan kepadanya saat kecil. Namun, Munyong malah terlihat cuek seolah ayahnya adalah orang yang sangat ia benci. Sedangkan Gang Tae sendiri yang menginginkan bisa menyembuhkan trauma kakaknya, kini mendapatkan kabar baik dari direktur rumah sakit, di mana si direktur menyuruh kakaknya untuk menggambar di sebuah dinding rumah sakit karena ternyata kakaknya memiliki bakat dalam hal menggambar. Ternyata hal itu juga merupakan terapi untuk menghilangkan trauma dari kakaknya tersebut. Sedangkan kakaknya sendiri walaupun memiliki penyakit autisme, tetapi ia masih memiliki keinginan untuk bisa membahagiakan Gang Tae, di mana sang kakak selalu menabung dan memperlihatkan sebuah brosur mobil kemah agar bisa mereka beli. Hal itu tentu saja membuat Gang Tae terharu dan langsung memeluk sang kakak. Keesokan harinya saat Gang Tae sedang bersama juri untuk pergi ke rumah sakit, dirinya mendapatkan kabar jika Munyong berulah dan membawa salah seorang pasien ODGJ pergi. Untuk itu, Gang Tae bersama juri pun berusaha menahan Munyong di tengah jalan. Namun lagi-lagi hal itu malah dianggap sebagai permainan oleh Munyong. Hal itu tentu saja membuat Gang Tae dengan terpaksa mengejar Munyong karena khawatir kepada pasien yang dibawa oleh Munyong. Tapi ternyata tujuan Munyong membawa pasien itu bukanlah tanpa alasan. Sebab sebelumnya Munyong sudah mengetahui jika pasien yang ia bawa sebenarnya merupakan anak seorang pejabat yang telah ditelantarkan. Untuk itu Munyong membawa pasien itu ke tempat ayahnya yang sedang melakukan kampanye, di mana di depan para media beserta masyarakat, si pasien ini pun menceritakan jika sebenarnya dirinya dahulu diabaikan karena tak pintar yang membuatnya pun depresi sehingga menjadi pasien ODGJ. Setelah itu kebahagiaan nampak terlihat dari si pasien ODGJ itu setelah menyampaikan kebenaran mengenai ayahnya. Dan hal itu dilihat oleh Gang Tae yang merasa jika dirinya tak bisa memahami pasien yang ia rawat, tak seperti Munyong. Untuk itu Gang Tae pun berkata, apakah dirinya memang harus meladeni permainan dari Munyong? Mendengar hal itu, Munyong pun tersenyum seolah kini apa yang ia lakukan bisa dimengerti oleh Gang Tae. Tak lama datanglah seorang pria yang merupakan staf dari ayahnya si pasien ODGJ tadi, yang mengancam Munyong karena telah membawa si pasien itu untuk merusak citra ayahnya di tempat umum. Tentu saja ancaman itu malah dibuat lelucon oleh Munyong, yang membuat si pria itu marah dan berusaha memukul Munyong. Namun dengan sigap, Gang Tae menepis pukulan itu, bahkan dengan sangat jantan, ia pun menyuruh si pria itu untuk menjaga tangannya kepada seorang wanita. Munyong yang melihat Gang Tae membelanya sangat terasa senang dengan sikap jantannya itu. 당신들 뭐야? 병원 쪽 사람이야? 그래.
Setelah itu, Gang Tae kemudian kembali mengingat masa lalunya ketika melihat si pasien ditampar serta dimaki-maki oleh ibunya, di mana di masa lalu, Gang Tae selalu dimarahi oleh ibunya jika lalai menjaga kakaknya. Bahkan dalam ingatannya, Gang Tae merasa jika ibunya seolah tak menganggapnya ada, karena ibunya selalu fokus kepada kakaknya. Ternyata perasaan yang dirasakan Gang Tae bisa diketahui oleh Munyong, di mana ketika di dalam mobil, Munyong berkata, jika Gang Tae sudah siap, maka dirinya akan membuat Gang Tae dapat menikmati hidupnya. Namun perasaan ragu muncul ketika Munyong bercerita mengenai ayahnya sendiri, di mana Munyong menginginkan ayahnya untuk segera meninggal, karena ia sudah tak berguna lagi. Hal itu langsung membuat Gang Tae marah dan meminta Munyong menghentikan mobilnya di tengah jalan. Sebab Gang Tae merasa kecewa telah berharap sesuatu kepada Munyong. Munyong yang tak mengerti dengan maksud Gang Tae pun mencoba bertanya, tetapi Gang Tae langsung pergi tanpa menjawab pertanyaan itu. Munyong yang masih tak mengerti langsung berkata jika dirinya sangat mencintai Gang Tae. Tetapi pernyataan cinta itu diabaikan begitu saja oleh Gang Tae, sebab ia merasa jika Munyong tak sedikit pun mengerti akan namanya cinta. Dan apa yang Munyong katakan hanyalah sebuah obsesinya saja. Sesampainya di rumah, Munyong sudah ditunggu oleh si manajer yang mengabarkan jika penjualan buku dongeng baru milik Munyong dilarang. Untuk itu si manajer meminta Munyong untuk segera kembali mengarang buku lain. Tetapi Munyong tak mau karena dirinya memiliki keinginan lain, yaitu mendapatkan Gang Tae. Setelah si manajer pergi, Munyong kembali memikirkan pernyataan cintanya yang diabaikan oleh Gang Tae, di mana hal itu mengingatkannya kepada perkataannya ibunya dulu. Jika ibunya sangat bangga kepada Munyong karena ia merupakan karya terbaiknya. Sedangkan Gang Tae sendiri malah kepikiran dengan pernyataan cinta dari Munyong. Namun dengan pengalamannya yang selalu diabaikan oleh ibunya, ia pun merasa jika perkataan Munyong sama sekali bukanlah dari hatinya. Keesokan harinya, masalah kembali dialami Gang Tae ketika ayah dari si pasien bersama bawahannya terlihat datang ke rumah sakit untuk mencari Munyong. Gang Tae yang tak mau melibatkan Munyong karena ia merasa jika tindakan Munyong sudah benar, kemudian menghampiri ayah si pasien yang terlihat sangat emosi. Gang Tae terlihat pasrah dan menerima semua cacian serta hinaan yang dikatakan oleh ayah si pasien itu. Tetapi ketika ayah si pasien itu mengatakan jika anaknya tak berguna dan hanya menjadi beban saja, Gang Tae pun seketika emosi karena merasa perkataan itu sama dengan perlakuan ibunya kepadanya. Sontak saja hal itu membuat Gang Tae kehilangan kesabaran dan balik membentak si ayah pasien. Lalu dengan penuh emosi, ayah si pasien pun langsung menampar Gang Tae di hadapan manajer rumah sakit. Mendapat perlakuan itu, Gang Tae hanya bisa terdiam karena tak mau masalah semakin panjang. 그럼 무슨 쓸모가 있어야 되는 건가? 식은 부모가 필요했을 말았어야지! 이 새끼가! Kemudian salah satu suster yang bernama Suster Ko tentu saja tak terima dan terlihat marah kepada si direktur karena tak bertindak apapun setelah Gang Tae diperlakukan seperti itu. Namun ternyata si direktur ini malah memiliki rencana yang tak terduga untuk membalas perlakuan ayah si pasien. Di mana si direktur diam-diam sudah merekam semua kejadian tadi dan akan menyebarkannya kepada media. Suster Ko yang mendengarnya pun sangat terkejut dengan rencana licik dari si direktur yang terlihat diam tetapi mematikan itu. Di sisi lain, Munyong datang ke rumah sakit di mana kali ini ia bertemu dengan kakaknya Gang Tae yang sedang akan menggambar di dinding rumah sakit. Sang Tae yang begitu mengidolakan Munyong pun sangat terkejut melihat idolanya berada di depannya dan tujuan Munyong sendiri di rumah sakit hanya untuk membawa ayahnya jalan-jalan seperti yang telah disepakati dengan si direktur. Namun sebelum itu Munyong memanfaatkan Sang Tae untuk mengetahui hal-hal kecil yang selalu dilakukan oleh Gang Tae. Tetapi tak lama, Gang Tae pun datang dan terlihat kesal karena Munyong mendekati kakaknya. Saat itu Gang Tae pun kehilangan kontrol dan membentak kakaknya yang tak mau disuruh pergi agar tak dekat-dekat dengan Munyong. Kemudian Gang Tae membawa Munyong ke tempat sepi, di mana Munyong yang melihat bekas tamparan di pipi Gang Tae terus mengoceh menanyakan siapa orang yang telah memukul Gang Tae. Akan tetapi dengan kejam Gang Tae malah mengabaikan kepedulian Munyong itu. Gang Tae juga meminta agar mulai sekarang Munyong berhenti bersikap seolah mengerti tentang perasaannya. Munyong yang mendengar itu pun hanya bisa terdiam seolah apa yang dikatakan oleh Gang Tae adalah sebuah kebenaran. Walaupun ucapan itu sangat menyakitkan. Di tengah lamunannya, Munyong pun didatangi oleh juri yang membawa ayahnya. Hingga ketika Munyong mendekat, ayahnya tiba-tiba langsung berusaha mencekik Munyong sambil berkata agar monster seperti Munyong lebih baik mati.
Tetapi perlakuan ayahnya itu malah membuat Munyong tersenyum, lalu pergi meninggalkan rumah sakit dengan berjalan kaki. Sementara ketika di dalam bus, Gang Tae melihat Munyong dengan tatapan kosong, namun dirinya berusaha mengabaikan itu. Hingga ketika di rumah, Gang Tae yang melihat buku dongeng yang dikarang oleh Munyong kemudian membacanya dan menyadari jika sebenarnya Munyong sangat ingin bisa dimengerti oleh seseorang dengan kekurangannya. Hal itu tentu saja membuat Gang Tae merasa bersalah karena telah berkata kejam kepada Munyong. Ditambah lagi ketika temannya datang dan mengatakan kejadian yang dialami Munyong oleh ayahnya, Gang Tae pun langsung bergegas mencari Munyong karena cuaca di luar saat itu sedang hujan lebat. Setelah mencari kesana kemari, akhirnya Gang Tae pun bisa menemukan Munyong yang sedang berjalan di tengah hujan deras. Melihat itu, Gang Tae pun melepaskan jaketnya untuk ia pakaikan kepada Munyong dan langsung memeluknya.